Namun, dia sengaja pura-pura tidak mengerti dan bertanya, "Ayah, apa hubungannya ini denganku?" Chandra buru-buru mendekati Tama, meraihnya, dan berkata dengan nada menyanjung, "Menantu yang baik, ini banyak hubungannya denganmu. Sejujurnya, mobil ini, itu bukan hadiah untukku, itu seharusnya hadiah untukmu." Dikirim untuk Tama. Rika mendengar ini dan merasa semakin bingung. "Chandra, apa maksudmu dengan itu?" Chandra berkata, "Ini seperti ini, menantu yang baik, tidakkah kamu membaca Feng Shui untuk Nona Sania pagi ini? Dia datang ke asosiasi kaligrafi dan melukis di sore hari, mengatakan dia ingin mengucapkan terima kasih atas Feng Shui villa. Tingkat profesional Anda sangat diakui. Dia awalnya ingin memberi Anda hadiah yang murah hati, tetapi Anda bersikeras bahwa Anda tidak ingin menerima apapun sehingga dia merasa menyesal, lalu beli mobil ini, atas nama saya, langsung ke kaligrafi dan lukisan asosiasi dengan mobil plat, mengatakan itu dari hatinya, pastikan saya menerima." Mendengar ini, Alena tidak bisa tidak menyalahkan, "Ayah, bagaimana kamu bisa mengambil keputusan untuk menerima hadiah mahal seperti itu untuk Tama?" Chandra berkata dengan wajah polos, "Alena, saya tidak mau menerima, tetapi dia membeli mobil ini langsung atas nama saya. Bahkan jika saya tidak menerima, mobil ini dari segi hukum adalah milik saya. Saya juga mengendarai harimau yang sulit." Dia mengatakan ini, lalu buru-buru berkata kepada Tama, "Menantu yang baik, ayah benar-benar tidak mencoba membuat keputusan untukmu. Kuncinya adalah orang seperti Miss Sania benar-benar terlalu ideal. Dia tidak melihat Anda menerima uang, jadi dia langsung atas nama saya dikirim ke mobil. Dan dia juga berkata, dia tidak suka berutang budi. Jika saya tidak menerima mobil ini, maka dia tidak akan lagi mensponsori kita untuk terlibat dalam pameran budaya. Jadi Presiden Pei juga sangat meyakinkan saya untuk menerima mobil ini." Alena berkata dengan sedikit marah, "Ayah, bahkan jika Nona Sania meninggalkan mobil atas namamu, setidaknya kamu harus menelepon Tama dan menanyakan pendapatnya. Dia bahkan tidak menganggukkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa mengambil inisiatif?" Chandra dituduh oleh Alena, kurang lebih tidak bisa menggantung wajahnya, berkata, "Hei, aku tidak takut mengecewakan niat baik Nona Sania. Kamu juga tahu, Nona Sania bukan hanya pelanggan Tama, tetapi juga asosiasi lukisan dan kaligrafi kita yang berharga." Tama saat ini tersenyum tipis, berkata, "Oke Alena, ayah mengambil mobil ini karena dia tidak berdaya, kamu tidak boleh menyalahkannya." Ketika Chandra mendengar ini, dia langsung merasa itu seperti pengampunan yang besar dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah, menantuku yang baik, kamu masih yang paling adil dan objektif." Setelah mengatakan itu, dia dengan hati-hati bertanya, "Menantu yang baik, menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan mobil ini?" Ketika dia mengatakan ini, hati Chandra sangat gugup. Dia takut Tama akan memintanya mengembalikan mobil. Lagi pula, dia juga orang yang sangat mencintai wajah, dan dia lebih menyukai Rolls-Royce culinan ini dari hatinya. Dalam perjalanan kembali ke mobil ini barusan, dia menemukan bahwa hampir semua orang di jalan akan menatap mobil ini untuk waktu yang lama. Dan ketika dia mengendarai mobil ini di jalan, tidak ada satu orang pun yang berani menambahkan stekernya. Tidak ada satu orang pun yang berani membunyikan klakson di belakangnya. Tidak seperti sebelumnya, dia mengendarai BMW 530-nya, sering dicolokkan dengan jahat, terutama mobil-mobil yang lebih mahal darinya. Ditambah busi ini semakin tak kenal lelah, berkali-kali hampir menggosok mobilnya, dan akhirnya, dia berinisiatif untuk kebobolan rem kaki ke orang lain untuk memberi jalan. Apalagi sifat Chandra sendiri yang layu, jadi mengemudi pelan-pelan, tidak cepat sama sekali, hingga berkali-kali ditemui para pengendara yang kurang sabaran yang menyalahkannya karena menyetir pelan. Jadi membunyikan klakson di punggungnya dan bahkan terus-menerus memancarkan sinar tinggi. Terlebih lagi, di drop dan flash, dan akhirnya melewati dia dan menurunkan jendela,
mengutuk dia sebagai idiot bau. Hal ini membuat Chandra merasa seolah-olah semua pengemudi di dunia ini adalah penderita road rage. Namun, ketika dia mengendarai Rolls-Royce culinan ini dalam perjalanan pulang dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, dia menemukan bahwa semua pengemudi di dunia ini sepertinya telah sembuh dari kemarahan di jalan secara tiba-tiba. Selama dia menekan lampu sein, mobil di belakangnya, meski berjarak beberapa puluh meter darinya, akan langsung mengerem agar dia bisa berpindah jalur terlebih dahulu. Sebab, tak ada yang berani terpotong dengan mobil mewah di kisaran puluhan juta ini. Dalam kasus kecelakaan yang tidak disengaja, mereka mungkin memiliki tanggung jawab penuh. 3 asuransi mungkin sampai 1 atau 2 juta jumlah, hanya tidak cukup kekuatan untuk membayar. Jadi, ini juga memungkinkan kesombongan Chandra menjadi sangat puas. Mengemudi di jalan, dia merasa bahwa dia menjadi raja jalanan, jenis mengemudi di mana-mana untuk memberinya perasaan yang belum pernah dia alami di tempat lain dalam hidupnya. Karena itu, meskipun mulutnya bertanya kepada Tama apa yang harus dilakukan dengan mobil itu, tetapi hatinya diam-diam berdoa agar dia membiarkannya menjaga mobil itu. Akibatnya, sebelum Tama bisa mengatakan apa-apa, Rika berkata dengan penuh semangat, "Menantu yang baik. Karena mobil ini telah memasuki rumah kami tidak bisa memberikannya lagi." Setelah itu, dia mengelus pinggang emas di tubuh culinan dan berkata dengan menyedihkan, "Aku belum pernah naik Rolls-Royce seumur hidupku. Soalnya, keluarga kami telah tinggal di Andara selama beberapa waktu. Meskipun villa ini adalah yang terbaik di kota, tetapi mobil keluarga kami, di komunitas ini, benar-benar tidak untuk dibawa. Di sini setiap hari masuk dan keluar, ada jutaan mobil mewah yang berharga. 2 BMW seri 5 kami, digabungkan tidak berharga seperti yang lain setengah mobil. Sekarang mudah untuk memiliki mobil mewah dengan villa kami. Ini kelas, katakan tidak, kami tidak bisa mengembalikan." Chandra, dalam momen yang jarang, setuju dengan kata-kata Rika dan segera menggema, "Ya, menantu yang baik. Ibumu benar. Keluarga kami tidak kekurangan apa-apa, tapi mobil mewah." Faktanya, Tama selalu memiliki 2 mobil sport terbaik. Kedua mobil itu diberikan oleh Albert dan Aldi Aresta, model co-branded Bugatti Hermes dan Aston Martin 177. Namun, kedua mobil ini karena terlalu menarik perhatian, dan sangat tidak praktis. Karena alasan ini, Tama tidak membawanya pulang. Mereka telah bersama Albert untuk diamankan. Kedua mobil itu sudah ada sejak lama, tetapi juga mobil Alena yang digunakan teman sekelas sekolah menengah Isabella ketika dia menikah. Sejak pernikahan itu, kedua mobil ini menjadi debu. Selain itu, meskipun Rika dan Chandra telah melihat kedua mobil itu, tetapi Tama mengatakan padanya pada saat itu bahwa mereka dipinjam, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Namun, hati Rika tetapi karena 2 mobil itu, tumbuh impian terdalam mereka tentang mobil mewah. Sekarang, sebuah Rolls-Royce culinan dikirim ke halamannya sendiri, dan itu telah ditulis dengan nama Chandra suaminya, maka dia tidak bisa membiarkan Tama mengembalikan mobil ini dengan cara apapun. Dia bahkan berpikir, jika Tama benar-benar ingin mengembalikan mobil ini, maka dia akan berbaring di bawah kemudi mobil ini. Tidak peduli siapa yang ingin mengembalikan mobil ini, biarkan dia mengemudi sendiri sebelumnya. Tama melihat kehangatan di mata ayah mertua dan ibu mertuanya, namun, dia tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan Sania Fair itu. Namun, dia memikirkannya, karena Sania Fair ini memiliki hantu di hatinya, dia tidak perlu bersikap sopan padanya. Jadi, dia berkata kepada Chandra, "Karena ayah dan ibu sama-sama menyukai mobil ini, mari kita simpan." Begitu mereka mendengar Tama mengatakan bahwa dia ingin menyimpan mobil itu, Chandra dan Rika sangat gembira hingga mereka hampir meneteskan air mata.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.